Shalom jemaat Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Tetapi saya hanya baca kepada kita semua ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar renungan hari ini bagaimana menjadi seorang hamba yang dipercaya. Menjadi seorang hamba yang dapat dipercaya. Apa ciri-ciri menjadi seorang hamba yang dapat dipercaya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri yang pertama adalah seorang hamba yang dapat dipercaya itu adalah dia memiliki ketaatan. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan Alkitab kita, bahwa nilai 1 talenta itu kurang lebih 600 dinar. Itu bukan nilai yang kecil. 600 dinar itu sama dengan 6.000 hari kerja, kurang lebih 20 tahun kita bekerja untuk mendapatkan itu. Nah, tuannya ini mempercayakan sesuatu yang besar kepada hamba-hambanya. Mengapa? Saya yakin mereka juga belum pernah memegang uang yang begitu besar. 5 talenta, 2 dan 1 talenta. Tetapi tuannya berani mempercayakan itu kepada mereka. Nah, ciri-cirinya yang pertama tadi adalah ketaatan. Ketaatannya bisa terlihat dari apa? Kalau kita memperhatikan, ketaatannya itu terlihat. Hamba ayat yang ke-16 dikatakan hamba yang menerima 5 talenta itu langsung pergi. Dan 2 talenta itu juga langsung pergi. Mereka melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Yaitu mereka taat. Tuannya dikatakan akan pergi. Waktu mereka pergi itu tidak tahu kapan dan berapa lama. Tetapi yang dilakukan oleh hamba-hamba yang pertama dan kedua adalah mereka pergi melakukan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yaitu membuahkan yang namanya laba, yang masing-masing mendapatkan 100%. Kalau 5% mendapat laba 5 talenta. Kalau 5 talenta mendapatkan laba 5 talenta, sedangkan 2 talenta mendapatkan 2 talenta. Itu laba sama 100%. Nah, sedangkan hamba yang 1 talenta ini yang dia lakukan apa? Dia malah dia berpikir bahwa yang dia lakukan ini mengapa untuk menguntungkan tuanku saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pikiran ini yang tidak boleh sama kita. Kita harus taat melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. 5, 2 dan 1 itu nilainya sama. Mengapa? Karena Tuhannya tahu, Tuhannya mengenal siapa yang dia percayakan hartanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memiliki ketaatan untuk menjadi seorang yang dipercaya. Hal yang pertama, kita perlu taat. Hal yang kedua dan hal yang terakhir yang perlu kita miliki sebagai seorang hamba yang dapat dipercaya adalah memiliki kesetiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesetiaan ini harus ada bagi setiap kita. Hamba-hamba 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, mereka semuanya setia. Mereka tidak tahu kapan tuannya pulang. Tetapi ketika tuannya pulang, pada ayat yang 19 dikatakan bahwa lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hambanya itu dan mengadakan perhitungan. Mereka setia, mereka menunggu tuannya untuk pulang. Tetapi yang kurang bagus adalah hasil ending dari kerja mereka. Seperti yang saya katakan tadi itu, yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta, 2 talenta menghasilkan 2 talenta, 100%. Tetapi yang 1 talenta tidak menghasilkan apa-apa, 0. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi malahan dalam pikirannya dia menghakimi tuannya, bahwa dikatakan bahwa ayat yang ke-24, datanglah hamba yang memiliki 1 talenta berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah seorang manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak memungut. Karena itu aku takut dan pergi menjemunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki seorang
hamba yang mau dipercayakan untuk sesuatu yang besar, kita tidak boleh memiliki pikiran yang negatif terhadap Tuhan kita. Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, besar kecil, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Mungkin di dunia ini, di dalam dunia pekerjaan yang kita lakukan sekarang, mungkin kita hanya mempertanggungjawabkan kepada atasan kita. Tetapi nanti, suatu hari nanti, di kekekalan, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan pertanggungjawabkan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah renungan hari ini mengingatkan kita kembali pentingnya kita menjadi seorang yang dipercaya. Dalam segala hal, lakukan itu. Alkitab menulis, setia dalam perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Biarlah renungan sekali lagi, renungan hari ini memberkati kita. Menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba, menjadi anak-anak yang memiliki yang namanya kepercayaan. Bukan kepercayaan, dipercayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.